Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan pertama. Kita mulai dari nilai stasioner dulu ya. Mencari nilai stasioner. Nah, nilai stasioner ini dapat kita cari dengan menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, gitu. Misalkan nih, nilai X-nya itu adalah 3. Nah, ini misal ya. Nah, berarti saat X sama dengan 3, ya, ini kita sebut sebagai nilai stasioner. Nah, grafik fungsinya tidak naik, tidak juga turun. Sedangkan mengenai fungsi naik dan fungsi turun, fungsi naik, nah, kalau naik, turunannya bernilai positif. Ya, ini tadi dia sebagai stasioner ya. Nah, biar jelas. Oke. Nah, jadi untuk fungsi naik, saya ulang, turunan pertama bernilai positif. F aksen X lebih dari 0. Sedangkan untuk fungsi turun, berarti turunan pertama bernilai negatif. F aksen X kurang dari 0. Nah, fungsi naik itu seperti apa? Misalkan kayak gini. Nah, dari kiri ke kanan, dia ke atas gambarnya. Ya, arahnya selalu kiri ke kanan ya. Nah, ini naik. Kalau turun, berarti dari arah kiri ke kanan, dia menuju ke bawah. Nah, gitu. Oke, biar tambah jelas, kita akan bahas nomor 3 ya, soal nomor 3 di LKPD. Nah, diketahui fungsi fx memiliki nilai stasioner di x sama dengan 3. Nah, ini stasionernya sudah diberikan. Tapi sayangnya pada fungsi kita ada variabel P. Nah, nilai P itu akan kita cari ya. Nah, nanti setelah kita menemukan nilai P, kita bisa menentukan koordinat titik balik serta interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Oke, kita gunakan konsep yang tadi untuk mencari stasioner. Kita cari turunannya dulu. Ini X pangkat 3 ya. 3X kuadrat ditambah 2PX tambah 9. Nah, karena sudah diketahui stasionernya adalah X sama dengan 3, maka kalau kita substitusi X-nya 3, maka nilainya nanti sama dengan 0. Ya kan? X-nya 3 kita ganti ya. Oke, X-nya ganti 3 semua. 2 kali P kali 3 tambah 9. Nah, itu nanti hasilnya sama dengan 0. Lalu kita hitung, ini 27 tambah 6P tambah 9 sama dengan 0. 6P tambah 36 sama dengan 0. 6P sama dengan negatif 36, maka nilai P adalah negatif 6. Nah, sudah ketemu kita nilai P-nya. Oke, nilai P udah kita temukan, maka kita bisa menentukan interval naik dan turunnya. Oke, ini kita tulis kembali ya bahwa nilai fungsi yang kita punya sekarang menjadi X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 9X min 18. Jadi tadi P-nya udah saya ganti ya, jadi negatif 6. Oke, nah sekarang kita mau cari stasionernya. Turunannya kan 3X kuadrat min 12X tambah 9 sama dengan 0. Oke, nah tadi sudah ada clue sebenarnya. Salah satu nilai stasioner adalah 3. Tapi ini kita belum lengkap, baru satu. Satunya lagi belum kita ketahui. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan ya. Karena menjadi persamaan kan, sama dengan 0. Nah, jadi ini boleh kita sederhanakan. Kita bagi 3 semua. X kuadrat min 4X tambah 3. Sama dengan 0. Lalu saya gunakan pemfaktoran X min 3
X min 1. Sehingga nilai X-nya adalah 3 dan 1. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Nah, jadi sesuai dengan pernyataan pada soal tadi bahwa X sama dengan 3 itu sebagai nilai stasioner. Dan satunya lagi adalah X sama dengan 1. Nah, jadi kita punya dua buah nilai stasioner. Oke, ini saya mau bikin garis bilangan ya. Nah, ini garis bilangan ya untuk F aksen atau turunan. Nah, stasioner kita yaitu 1 dan 3 kita taruh di sini. Nah, 1 di sebelah kiri, 3 yang sebelah kanan. Ya kan? Nah, lalu untuk memberi tanda pada garis bilangan ini, kita akan ngetes suatu bilangan. Nah, ingat ya, waktu ngetes ini bebas mau apa saja nilainya bebas, tapi harus berbeda. Berbeda dengan stasioner. Nah, ini saya tulisin biar jelas. Nah, jadi kalau stasioner kita udah ada 1 dan 3, maka angka yang lain yang kita pakai. Nah, saya lebih suka menggunakan nilai 0. X sama dengan 0 akan saya tes. Nah, ini ngetesnya kemana? Nah, garis bilangan ini kan punya turunan ya, F aksen. Jadi kalian mensubstitusinya ke F aksen X ya, keturunan. Apa tadi turunannya? 3X kuadrat min 12X tambah 9. Nah, kita masukkan 0 di situ. Nah, kalau 0 itu kan gampang ya dihitung. Nah, diperoleh nilai 9. Oh, ternyata saat kita mengecek dengan 0, ada di sebelah kirinya 1 kan, 0. Hasilnya bilangan positif. Nah, jadi kita tulis di situ plus. Lalu, daerah yang di tengah, kalau kalian mau tes lagi silahkan ya. Nah, pasti dapatnya nanti bilangan negatif. Jadi saya taruh sini negatif. Sedangkan yang sebelah kanan, ganti lagi tandanya, jadi plus. Nah, jadi dia akan berselang-seling ya. Plus, min, plus. Nah, silahkan kalau kalian mau mengecek dengan angka yang lain, boleh. Di sini saya gunakan 0. Nah, dah. Oke. Nah, lalu kita transfer. Apa sih maknanya kalau turunannya positif? Nah, ingat lagi materi yang fungsi naik, fungsi turun tadi. Kalau positif, turunannya berarti grafik itu akan naik. Nah, jadi di daerah yang plus ini dia akan naik. Sebaliknya, kalau negatif, maka grafik fungsinya akan turun. Nah, jadi nanti ilustrasinya kayak begini kira-kira gambarnya. Naik, turun, naik. Kayak gitu ya. Oke, nanti kita bisa bikin kesimpulan dari garis bilangan ini. Di mana sih interval fungsi naiknya? Nah, itu berpatokan ke garis bilangan. Interval fungsi naik. Saya nulisnya gini aja ya. Interval fungsi turun. Nah, naiknya di mana? Naik tadi kan di sebelah kiri 1. Oh, berarti saat X-nya kurang dari 1. Adakah lagi yang naik? Ada. Nah, di sebelah kanannya 3. Berarti kita tambah sini. Atau X lebih dari 3. Nah, jangan digabung ya. Banyak siswa salah menulis interval. Nulisnya kayak gini, kurang dari 1, tapi lebih dari 3. Nah, ini salah. Tidak boleh begitu ya. Nah, kenapa saya salahkan? Karena kalau kita hilangkan nih, X-nya 3 kurang dari 1. Kan aneh, tidak sesuai. Nah, jadi jangan seperti itu cara nulisnya ya. Oke, kalau ada 2 buah interval, ya udah tulis aja 2 buah. Memang seperti itu, terpisah jadinya. Ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Sedangkan untuk fungsi turun kan ada di tengah-tengah tuh, di antara 1 dan 3. Nah, berarti kita bisa nulisnya X, biasanya gini, saya X-nya tulis di tengah dulu, diapit oleh angka 1 dan 3. Nah, X lebih dari 1, tapi kurang dari 3. Ya, ini kalau dia di tengah-tengah, di antara 2 bilangan. Oke, nah sudah terjawab ya tentang fungsi naik dan fungsi turun. Mengenai titik balik, nah ini tadi belum selesai titik baliknya.
Nah, titik balik kita bisa dengan cara substitusi. Substitusi stasioner ke fx. Ya, ini untuk mencari nilai y. Ya, apa sih fx kita tadi tuh? Oke, fx-nya tadi agak panjang ya, ada pecahannya lagi. Nah, x pangkat 3 oh sorry, ini yang sudah P-nya diganti. Min 6 x kuadrat. X pangkat 3 min 6 x kuadrat tambah 9x min 18. Nah, lalu nilai stasionernya apa aja yang kita dapat? Ada 1 dan ada 3, ya kan? Nah, kita substitusi satu per satu ya. 1 kurang 6 tambah 9 kurang 18. Negatif 14. Sedangkan yang 3, 27 min 54 tambah 27 kurang 18. Ini habis. Negatif 18. Oke, nanti kalau misalkan kalian apa memerlukan kalkulator, silahkan ya dicek kembali. Siapa tahu saya salah hitung ini. Nah, sekarang kita bikin kesimpulan lagi. X-nya 1, pasangannya apa? Negatif 14. Kalau yang 3, pasangannya dengan negatif 18. Nah, ini disebut titik balik apa? Apakah maksimum atau minimum? Nah, kita lihat lagi grafik tadi atau garis bilangannya. Nah, ini tadi ilustrasi kan. Grafiknya naik lalu turun. Nah, berarti puncaknya di atas, ya kan? Puncaknya ada di atas. Maka ini kita sebut maksimum. Maksimum saat 1, negatif 14. Nah, titik balik maksimum ada di atas. Terus turun ke lalu naik. Nah, yang ini di bawah, ya kan? Di bawah. Kalau di bawah, maka titik balik minimum saat 3, negatif 18. Nah, udah. Oke, jadi sudah lengkap ya kesimpulan kita titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, jadi dari garis bilangan Epakson ini kalian bisa membayangkan atau memprediksi bentuk grafiknya nanti seperti apa. Ya, jadi nggak perlu menggambar yang rapi banget grafiknya. Kita prediksi aja, oh naik dulu, lalu turun, lalu kembali naik. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga jelas untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 kita sudah diberikan suatu fungsi fx. Lalu kita akan mencari titik stasioner dan interval naik dan turunnya ya dari fungsi ini. Nah, langkahnya sama saja. Kita mau cari stasionernya dulu. Kita cari turunannya. 2x kuadrat min 7x, benar nggak? Plus 3. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. 2x kuadrat itu dari 2x kali x. Ya, biasanya saya lihat depannya dulu. Terus ini belakangnya. 3 plus 3. Nah, plus 3 berarti min 3 kali min 1. Kenapa saya pakai negatif? Karena yang di tengah ini min 7. Nah, kita coba dulu ya. Kita cek min 3x, yang ini min 2x. Nah, kalau dijumlah tidak sesuai ini. Min 3 dengan min 2 jumlahnya jadi min 5. Nah, berarti saya salah. Oke, saya salah meletakkan. Nah, jadi 1 sama 3-nya ini kayaknya ketukar nih. Oke, kita perbaiki ya. Jadi saya sukanya pakai cara coba-coba gitu. Satunya ke depan, tiganya belakang. Nah, kita cek lagi. Min 1x, terus ujungnya ini min 6x. Nah, min x, lalu min 6x, jumlahnya min 7x. Nah, sesuai dengan yang di tengah. Nah, berarti ini pemfaktorannya sudah oke ya. Oke, jadi seperti ini cara saya memfaktor.
Ya dah, tinggal kita tulis apa sih nilai X-nya. X-nya ada setengah dan 3. Nah, ini ada 2 buah stasioner. Nilai stasionernya ada 2 buah nih. Oke, saya lari ke garis bilangan dulu ya. Setengah dan 3. Terus ini setengah di kiri, 3 di kanan. Nah, jadi garis bilangannya untuk F-aksen itu terbagi 3 daerah. Ada yang kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Nah, kalian mau ngecek yang mana? Terserah. Kita tes apa ya? Oke, yang gampang-gampang aja dihitung ya. Saya sukanya 0. Nah, jadi kita substitusikan ke F aksen. Ingat, disubstitusi ke F aksen X yang turunan. Oke, saya langsung saja ya. F aksen 0. Saya ngetesnya tadi 0. Nah, masuk yang di sini. 2 kali 0 kuadrat min 7 kali 0 tambah 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, ternyata saat kita uji coba 0, hasilnya positif. Oke, kita kembali ke garis bilangan. Di mana ya si 0? Nah, di garis bilangan ini 0 ada di sebelah kiri. Ya kan? Dia kurang dari setengah. Nah, berarti daerah kiri diberi tanda positif. Sedangkan yang tengah beri tanda negatif, yang kanan positif lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Mirip kan dengan yang nomor 3. Lalu kita maknai, apa ya artinya? Kalau turunan positif, berarti grafik akan naik. Kalau turunannya negatif, berarti grafik akan turun. Nah, berarti ilustrasinya kira-kira begini. Naik, lalu turun, lalu naik lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini nanti maksimumnya, titik balik maksimum, di sini titik balik minimum. Oke, kita tulis kesimpulannya dulu untuk intervalnya. Kita tulis interval, fungsi naik, fungsi turun. Naiknya di mana aja? Naiknya ada 2 kan ini. Ada yang sebelah kirinya setengah, berarti X kurang dari setengah. Atau, nah ada lagi yang sebelah kanan, X lebih dari 3. Nah, ada 2 daerah. Lalu yang bagian tengah itu untuk fungsi turun di antara setengah dan 3. Nah, udah. Ya, seperti ini ya. Kesimpulan untuk intervalnya. Sekarang kita mau cari titik balik. Titik balik maksimum sama minimumnya, koordinatnya belum lengkap. Nah, kita baru sampai dapat stasioner aja atau nilai X-nya. Nah, jadi si X tadi kita substitusi nilai stasioner ke Fx, ke fungsi semula. Nih, yang paling awal yang ada di soal. Nah, ini yang kalian harus pelan-pelan karena nilainya ada pecahan nih. Nah, F setengah dan F3. Oke, kita substitusi ke dalam soalnya. Oke, ini sudah saya substitusi ya. Nilai stasionernya yang kita dapat tadi, X sama dengan setengah. Saya substitusi ke dalam Fx, diperoleh nilai 137 per 24. Ya, jadi nanti titik koordinatnya yang kita dapat setengah, 137 per 24. Tapi kita belum tentukan ya dia jenisnya apa, maksimum atau minimum. Terus yang satu lagi nilai stasionernya 3, saya substitusi ke Fx, jadinya F3, setelah dihitung diperoleh setengah. Nah, jadi 3, setengah. Nah, ini jenisnya maksimum atau minimum. Kita kembali ke grafik atau garis bilangan. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana. Garis bilangan kah? Atau yang grafik ini tadi, yang kita bikin sketsanya. Nah, naik lalu turun, ya berarti dia sebagai maksimum. Nah, maksimum di saat X-nya setengah. Nah,
Berarti koordinatnya setengah, koma, 137 per 24. Nah, ini sebagai titik balik maksimum. Nah, berarti yang satu lagi, siapa lagi tadi satu laginya? 3,5. Nah, 3,5 ini sebagai titik balik minimumnya. Nah, lengkap sudah ya? Oke. Bisa dicek kembali hitungannya, siapa tahu saya ada hilang. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silahkan disalin ke LKPD dan dipelajari kembali. Terima kasih.